Halo, selamat datang kembali di tutorial belajar menggunakan Laravel. Kita lanjutkan dari video yang sebelumnya. Di video ini akan mempelajari beberapa dasar-dasar yang mungkin tidak paham atau tidak mengerti cara menggunakan framework ini. Sebelumnya di video sebelumnya kita sudah buka tampilan editor, tag editornya. Nah, ini untuk munculkan view-nya yang kita menggunakan PHP Artisan Serve. Nah, ini itu PHP Artisan Serve. Habis ngedit ini selesai. Sekarang bagaimana cara mengkoneksikan tampilan ini ke database. Untuk pertama kita bikin sebuah database. Silakan bisa menggunakan ini saya kebetulan menggunakan Navigate, bisa menggunakan PHP MyAdmin. Nah, di situ ada koneksi database-nya. Kita buat create new database. Kalau di sana tinggal klik new database. Klik new database, sananya kita buat namanya DB web profile. Oke. Nah, DB web profile ini kita klik. Nah, ini masih kosong. Posisinya masih kosong, tidak ada isinya, tabelnya enggak ada isinya. Nah, masukkan DB web profile. Dimana letaknya, kita akan letakkan nama database-nya di sini. Ada file.env. Cari file yang ekstensinya .env. Kemudian di sini ada koneksinya, ada hostnya, port, database, username, sama password. Nah, database-nya kita ganti sesuai database tadi, DB web profile. Nah, ini sudah terkoneksi. Nah, bagaimana untuk membuat tabelnya? Nah, ini yang saya sarankan. Sebenarnya bisa buat langsung di sini, klik kanan new table, ini bisa. Tapi yang saya sarankan biar punya dokumentasi sendiri, kita letakkan di database migration. Nah, kita buat migration di sini. Nah, kita buat ini untuk menghilangkan ini langsung Ctrl C langsung kembali situ. Itu buat migrasinya. Jadi kita ketik PHP Artisan migration. Nah, ini sesuai dari sini. Kita bikin migrasi database. Nah, ini create tabel. Nah, sebentar. Nah, ini PHP Artisan migration create bla 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 bla. Kita copy biar gampang. Kalau sudah sama migration spasi create, seandainya tabel pertama, seandainya ini tabel, seandainya ini nama tabelnya di sini ya, tengah-tengah ini saja, bagian tengah ini. Kalau yang ini belakang nggak berpengaruh, tidak ada pengaruh. Kita bikin. Nah, kalau kamu klik, nah ini muncul tabel pertama. Nama tabelnya yang gini nanti.
banyak tipe data yang di field yang akan kita buat. Contoh ini nama, maaf, string. Nama fieldnya adalah nama, lengthnya seandainya 191. Kemudian kalau umur pakai integer, umur tuh. Kalau yang lebih panjang, keterangan maaf, tabel teks keterangan. Nah, ini aja dulu, ini hanya dasar, untuk dasarnya sebentar aja. Tabel pertama, bagaimana ini akan kita bikin atau kita pindahkan ke database nya. Kita tinggal ketik php artisan migrator. Nah, ini langsung muncul. Kenapa kok ada banyak? Karena ini kebetulan ada tabel memang bawaannya dari Laravel. Nah, ini awalnya hilang, harga tidak ada apa-apa, di refresh muncul semua. Nah, ini tabel kita, namanya nama, umur, keterangan, sama update-nya ini otomatis ada, sama ID juga otomatis ada. Itu untuk membuat database. Untuk koneksinya ke database, kita buat yang namanya model, php artisan make model. Nama modelnya seandainya kalau bisa samakan dengan nama tabelnya, tabel pertama, biar kita mempermudah kita saja. Oke. Nah, setelah itu dimana letak model? Di app, kemudian di luar ini tabel pertama. Nah, kita bikin biar koneksi, kita ketik protected $tabel sama dengan nama tabel kita, tabel pertama. Nah, ini sudah, ini koneksinya kita, ini koneksi kita ke database, ke tabelnya. Jadi satu tabel itu satu model, Nah, kemudian bagaimana untuk memanggil data tabel ini ke dalam tampilan yang tadi kita buat itu? Caranya di resource view.com. Nah, gimana kita munculkan data itu di sini? Kita buat yang pertama, mungkin saya jelaskan sedikit bagaimana proses sebenarnya di Laravel itu. Jadi prosesnya itu sebenarnya di format itu, jadi anggap ini, jangan, ini hanya buat tangan aja. Sebenarnya di proses di Laravel itu ada yang namanya view, yang tadi kita buat yang ada welcome itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada namanya root. Kemudian ada controller. Selanjutnya ada
model. Sebenarnya ada lebih dari ini untuk penambahan. Kalau untuk dasar seperti ini, jadi contoh kita akan menambahkan atau menampilkan sebuah data, gambarnya di view itu data yang di model. Jadi awal mula root itu akan memanggil controller. Root itu akan memanggil controller. Maaf. Root akan memanggil controller. Kemudian controller itu akan memanggil model untuk proses untuk ambil data di model. Kemudian setelah mengambil data, model akan mengembalikan lagi ke controller. Akan mengembalikan lagi ke controller. Kembalikan lagi ke controller. Setelah kembali ke controller akan diolah, karena pengolahannya di controller. Itu kemudian akan dimunculkan di view. Seperti itu. Jadi berjalannya dari root itu memanggil controller. Controller akan memanggil model mengembalikan untuk memunculkan data ke controller. Kemudian controller memunculkan atau memerintahkan view untuk memunculkan data yang ada di situ, yang ada di controller ini. Simpelnya seperti itu. Bagaimana prakteknya? Kita lanjut. Coba tadi ini kita sudah bikin model, kemudian kita buat controller. Contoh kita buat controller PHP artisan make controller. Nama controllernya seandainya welcome controller. Jadi posisi controller ini di HTTP controller. Ini welcome controller muncul. Kita klik double sini, kita bikin public function index. Kemudian di root, mana ini root? Ini root ada di sini. Ini routes. Ini root. Kita pilih file web. Ini sebenarnya root yang pertama kita gunakan, ini kita buang. Root ini kita buang. Kita ganti jadi root get slash gini aja, karena ini slash root. Kemudian koma. Kemudian actionnya kita manggil nama controllernya, yaitu welcome controller. Kemudian add ini kita berikan nama functionnya index, add index. Jangan lupa titik koma. Setelah itu masuk ke welcome controller, kita munculkan ke view lagi. Ke view lagi, return view. Nama viewnya kita munculkan, ini nama viewnya welcome.get. Kita cukup manggil namanya welcome. Kita titik koma. Ini sudah manggil. Coba kita buat ya. Kita coba PHP artisan serve. Ini muncul. Tetap ya. Kemudian kita seandainya mengirim tulisan tulisan ini project pertama saya, titik koma, kemudian kita kirim ini
dengan perintah with, terus kemudian kasih kurung berawal kotak, kemudian kasih petik tulisan, terus kemudian sama dengan sama panah, kasih dolar tulisan koma. Nah, tulisan yang sama ini harus sama, kalau ini bebas tapi nanti harus sama dengan di view. Ini karena variabel yang akan dimunculkan di view. Nah, contoh kita bikin ini project utama saya hapus, saya ganti dengan blade kurung berawal gini, dikasih dolar, kasih tadi namanya tulisan, ya bener ya, tulisan. Nah ya, tulisan ini harus sama dengan yang ini, tapi di sini tambah jelas tulisan. Oke, kita coba, kita refresh. Nah, ini betul, ini project pertama saya. Jadi kalau kita ganti di sini, saya belajar ini gitu, kita cek, kita refresh. Nah, seperti itu. Nah, itu membuat controller dan buat model. Nah, model ini nanti bagaimana cara penggunaannya. Nah, kita lanjutkan ke video selanjutnya aja, cukup sekian dulu. Untuk selanjutnya nanti kita koneksi lagi ke database, kita lanjut tanyain. Oke, terima kasih banyak.